kita bisa memahami pikiran Tuhan, kita bisa memahami perasaan Tuhan, kita bisa memahami bahasa cinta Tuhan kepada kita, saudaraku. Kalau enggak, kita akan selalu salah konsep kepada Tuhan. Kalau kita enggak sampai berjuang, saudaraku, untuk kita membangun cinta kita kepada Tuhan, engkau dan saya akan salah paham terus sama Tuhan. Engkau dan saya akan negative thinking terus dengan Tuhan. Engkau dan saya akan punya asumsi negatif kepada Tuhan terus. Dan akhirnya, saudaraku, kita tidak pernah membangun cinta kita kepada Tuhan sampai kepada puncaknya. Saya ngomong ini, saya tadi persiapan sebelum berangkat, saudaraku, saya belum dapat jujur. Apa yang mau saya ngomongin ya Tuhan? Saya tunggu Tuhan ngomong. Aku mau ngomong apa Tuhan? Saya nggak tahu. Ada satu konteks kalimat yang berkata, membangun cintamu kepadaku nak. Membangun cinta. Kemudian, bagaimana membangun cinta, saudaraku? Kalau hari-hari hidup kau dan saya, kita membangun cinta kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Jujur, saudaraku, 24 jam 7 hari hidup kita, kita membangun cinta kita kepada hal yang lain, bukan Tuhan. Baik itu masalah hidup, kita mencintai masalah kita. Kita berkutat 24 jam, kita membicarakan itu saja, masalah itu saja. Atau kita membangun kesenangan-kesenangan di dalam cinta kita akan hobi-hobi dan semua hal yang kita interest. Kita membangun cinta kita kepada teman-teman kita, kumpulan-kumpulan kita. Kita membangun cinta kita kepada barang-barang yang memuaskan kita. Kita membangun cinta kita kepada objek lain selain Tuhan. Tetapi pernah nggak, saudaraku, engkau dan saya ingin membangun cinta kita kepada Tuhan utuh? Utuh berarti bersih, tidak ternodai oleh apapun. Kesalahpahaman itu lumrah, saudaraku. Kita pun sering salah paham dengan Tuhan. Kita tidak bisa membangun cinta kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menaruh benih cinta kepada engkau dan saya, supaya secara mistis engkau dan saya akhirnya memilih untuk mencintai Dia. Tidak, saudaraku, Tuhan tidak pernah menaruh itu. Tetapi kita sendiri yang harus berjuang untuk mencetuskan rasa cinta itu kepada Tuhan. Dari dalam diri kita sendiri, diinisiatifi kita sendiri, dan diperjuangkan kita sendiri, dan kita rawat sendiri sampai akhir hidup. Karena kalau Tuhan yang memberikan benih cinta itu secara mistis, dan akhirnya engkau dan saya memilih mencintai Dia tidak natural, maka Tuhan sendiri tidak terhormat dengan cinta kita. Amin nggak, saudaraku? Bagaimana seorang lelaki kalau mencintai seorang perempuan tetapi tidak natural? Tidak bisa, saudaraku. Sesuatu yang natural itu yang dicari oleh Tuhan. Dan cinta yang sejati yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah cinta yang natural. Cinta yang lahir dari diri kita sendiri. Cinta yang bukan karena pemaksaan. Cinta yang memang kita create sendiri. Dan cinta yang memang tulus, yang kita pupuk, yang kita jaga sampai kita bisa berkata, You are the one in my life. Dulu saya ngomong begini berat, saudaraku, karena memang bukan Tuhan satu-satunya yang saya cintai. Bukan Tuhan satu-satunya yang saya cintai. Saya masih banyak cinta yang lain. Tetapi hari ini, saudaraku, kalau engkau masih punya banyak cinta yang lain, is okay. Kalau engkau mau mulai hari ini punya cita-cita, punya angan-angan, yuk bareng-bareng malam hari ini kita action step pertama. Amin gak? Nanti sampai ke step ke-10, sampai step terakhir, quality-mu akan beda. Nanti semakin perjalanan cintamu kau bangun dengan Tuhan, step kedua, mulai ada yang kau lepas.
lepas, terus lepas, sampai engkau bisa berkata, you are the one, engkaulah satu-satunya. Sampai di penghujung level cintamu kepada Tuhan, kau bisa berkata, aku tidak punya itu semua. Sekarang aku mengalami yang namanya kepuasan di dalam dahagaku selama ini. Ini orang nggak paham kalau Anda belum mengalami sendiri. Maka cinta itu harus kita bangun sendiri. Tadinya kita mencintai dunia, kita mencintai berbagai hobi, kesenangan, kehormatan, nafsu kita. Nafsu saya pernah ajarkan, makan pun nafsu. Next, seks, nafsu, seks. Apalagi nafsu citra diri, minta dihormati, harga diri, semuanya saudaraku. Dulu kita berkecimpung di situ semua. Tetapi sekarang kita berani mulai, aku arahkan cintaku ke Tuhan. Meskipun kualitasnya masih rendah, tidak apa-apa. Tapi besok lebih baik. Kualitasnya naik. Besok lebih baik. Kualitasnya naik. Dan kalau perlu, saudaraku, kita paksakan, kita harus mencintai Tuhan. Mulai malam hari ini. Siapa tahu besok kau mati. Paksakan. Harus malam ini aku mencintai Tuhan. Amin gak, saudaraku? Amin. Kadang saya sedih, kadang saya menangis. Lagu ini tadi apa? Ku tahu hidupku milikmu. Itu lagu itu ya? Gimana? Lagunya gimana coba? Ku tahu. Yuk. Ku tahu hidupku milikmu. Coba ya kalimatnya. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Refnya langsung. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang lagu ini berkata, ku ada untukmu. Tapi itu, jadi fungsinya sebetulnya di programnya itu manusia untuk Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Tapi programnya error. Manusia jadi untuk dirinya sendiri. Makanya tadi saya pasang story, saudaraku. Betapa rusaknya manusia. Miskin ingat Tuhan, kaya dia jadi Tuhan atas dirinya. Saya tulis begitu loh. Betul nggak? Miskin ingat, kalau sudah kaya, jadi Tuhan atas dirinya. Dia seperti Petrus muda. Dia mau kemanapun dia melangkah. Dia mau beli apapun beli. Dia mau apapun jalan. Padahal engkau dan saya hidup untuk Tuhan. Berarti saudaraku, kalau hari ini engkau dan saya tidak membangun cinta yang berkualitas kepada Tuhan, kau hidup sia-sia. Dan kau diciptakan jadi manusia pun percuma sebetulnya. Lebih baik kau berkata, aku tidak pernah dilahirkan daripada aku lahir dan binasa. Tapi banyak orang yang tidak sadar itu. Kadang saya menangis dengan hidup saya. Kadang melayani Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Makanya gimana nada itu jangan dimatiin terus. Iki loh, ora apa judulnya iki loh. Nah, ku tahu nafasku darimu. Terus, semua karena kasih-Mu, ku ada untukmu. Terus, ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Berarti begini, saudaraku. Apapun ruang lingkup hidupmu hari ini, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan internalmu, apapun yang terjadi di eksternalmu, sekitarmu, tidak boleh mempengaruhi kualitimu ke Tuhan ketika engkau membangun cintamu kepada Dia.
Dan banyak orang yang terkecoh dengan banyaknya hal yang mengganggu dia. Akhirnya dia tidak bisa membangun dengan kualitas yang baik. Aku belum punya rumah, pastor. Terus kenapa dengan tidak punya rumah? Aku belum punya anak, pastor. Aku tidak bisa bayar listrik. Aku tidak bisa bayar ini dan itu. Hei saudaraku, ini loh saksi hidup. Saya selalu ngomong, orang yang saya temui saya bisa ngomong, hei, saya saksi hidup saudaraku. Kalau kau hidup benar mencintai Tuhan, Tuhan jaga hidupmu. Amin gak? Sama orang berdosa saja Tuhan mencintai begitu luar biasa. Apalagi dengan orang-orang yang sungguh mencintai, dia duduk dekat kaki Tuhan tiap hari. Kau meratap di hadapan Tuhan. Masa Tuhan tidak turun tangan atas hidupmu? Saya saksi hidup betapa Tuhan itu baik. Amin. Kau boleh lewat lembah kelam, lewati. Tapi ketika kau melewati lembah kelam itu, saudaraku, kau bisa berkata, semakin kelam hidupku, semakin aku membangun cintaku kepada Tuhan, semakin dahsyat. Itu terlihat, Tuhan akan pelihara hidupmu. Saya kadang sampai berpikir, kenapa orang tidak berani pertaruhkan semua yang dimiliki? Ini bukan ngomong uang, saudaraku. Gereja ini tidak mata duitan, tapi gereja ini mau bawa kalian semua sungguh segenap hidup buat Tuhanmu, bukan hanya di mulut. Karena hanya kau kognitif saja, kau berkata, aku segenap hidup, segenap hidup. Kalau kau tidak praktekkan, itu seperti sama iman tanpa perbuatan, saudaraku. Dan semuanya zong dan mati. Maka kau akan tetap terbuang, meskipun kau mengerti kebenaran dengan utuh. Amin gak, saudaraku? Maka malam hari ini, saudaraku, paksakan dirimu untuk mengasihi Tuhan. Kau bisa merasakan begini. Saya dulu tidak mengerti ini, makanya saya bodoh, saudaraku. Saya umur 39 saya baru tahu hal ini. Mungkin kalian lebih lama mengenal suara kebenaran. Saya masih baru. Tetapi saya hajar diri saya duduk dekat kaki Tuhan dan saya mau belajar dari Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan sendiri. Obsesiku Engkau aja Tuhan. Dulu obsesiku uang, harta. Sekarang obsesiku Engkau. Maka 24 jam aku mau apapun, mau kerja apapun, mau lakuin apapun, aku mau do something apapun itu, apapun. 24 jam. Saya nggak berani loh, saudaraku. Dalam jam satu hari hidup gitu ya. Saya nggak berani sembarangan pakai. Sembarangan saya nggak berani. Tanya istri saya. Kenapa? Saya mengajarkan kepada jemaat tanggung jawab hidup 24 jam. Per jam, per menit, per detik. Ada hitungannya dengan Tuhan. Betul? Kita harus kerja keras, kita harus maksimal. Kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan maksimal. Itu saya lakukan, saudaraku. Sampai di satu titik saya berkata, Lord, aku paksa diriku. Semakin berselancar, semakin menemukan perasaanmu, semakin menemukan pikiranmu, semakin menemukan gairahmu, semakin tenggelam di dalam hadiratmu. Sampai aku berkata, mati rasa aku dengan dunia ini. Mati rasa dengan dunia ini. Saya ngomong begini nangis, saudaraku, karena saya banyak percintaan dengan dunia ini. Saya menangis ketika saya berkata, ternyata aku bisa, Tuhan, meskipun masih jatuh bangun. Mati rasa udah. Kalau ulang tahun nih, saudaraku, ini kan ulang tahun nih istri saya nih. Biasa kalau doa malam tidak begini, saudaraku. Doa malam tuh saya nyanyi dari awal. Ya, biasanya begitu ya. Tapi karena event spesial nih biasa biar WL yang nyanyi. Saya khotbah saja. Tahu nggak, saudaraku, saya sampai ngomong sama orang-orang dekat saya. Kalau ulang tahun, sampai satu dunia pun tidak ada nyelamatin lu, nggak masalah. Halo? Yes. Amin nggak? Amin. Yang penting Tuhan ada bersama dengan dirimu. Dulu masalah buat saya. Lukin, sorry ya, Lukin matane blawur mungkin rasa baca WA. Kurang ngerti pendetanya ulang tahun dah. Ngerti gak?
Motone blawur kupingnya budek apa piye ya? Kurang ngerti pendetone ulang tahun. Oh, masalah buat saya. Saya absen nih. Ko Hermawan. Oh, belum nih. Bisa contoh ya. Mana lagi nih? Oh, iya. Pak Tomo. Oh, sudah ya. Bisa contoh. Kita absen nih. Oh, sekarang bukan hal, saudaraku. Dulu nggak datang begini loh. Ini perayaan ibu gembalanya kok rata kok kita. Sekarang nggak apa-apa. Gereja itu loh, saudaraku, hari Minggu ibadah 1, ibadah 2, 5 orang til aja. Ora popo. Kenapa? Saya memberitakan kebenaran. Kebenaran itu murni. Saya berjuang menghidupi. Masa tidak ada orang yang mau belajar kebenaran itu? Benar nggak, saudaraku? Iya kan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka bagaimana hidupmu mau berkenan di hadapan Tuhan dan mau terus sampai di titik kau bisa mempertaruhkan segenap hidup untuk Tuhan? Pertama, saudaraku, bangun cintamu di segala keadaan hidupmu. Kalau keadaanmu baik, tetaplah kau bangun cintamu. Jangan kurangi speednya. Kalau keadaanmu tidak baik-baik saja dalam hidupmu, berjuanglah tetap setia. Jangan pernah pertanyakan, where are you, my Lord? Perjanjian lama sudah jelas menggambarkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melihat Tuhan secara langsung dengan berbagai macam. Bahkan Musa pun melihat bahwa Allah Israel itu Allah yang hidup melalui tulah-tulah yang diberikan kepada Mesir. Hari ini kenapa engkau ragu dengan Allah yang hidup itu? Maka saya berkata, kalau kau mau berselancar dengan Tuhan, berani kau lepaskan semuanya. Gandol Tuhan. Kau lihat Tuhan itu real hidup dalam hidupmu atau tidak. Amin. Intinya begini, Bapa, semua hal dalam hidupku yang kau percayakan di tanganku, aku buat untuk kepentingan dan kesenangan Tuhan. Kemarin ada yang nyelelek tanya saya begini, Pastor, kalau ada orang ngasih pastor, gimana ya kemarin tanyanya? Pokoknya kalau ada orang ngasih pastor, oh gini, Pastor, gimana kalau pastor dikembalikan ekonominya seperti dulu sebelum jadi gembala? Kan hidup saya enak. Apa yang akan pastor lakukan? Saya ngomong begini sama orang itu. Yang utama dan terutama yang saya lakukan, saya mau bantu banyak orang. Saya mau bantu banyak jemaat yang memang secara ekonomi tidak mampu, saudaraku. Yang kedua, saya mau mengembangkan banyak program di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Tapi Tuhan tahu, kita harus membangun cinta kita dulu dengan Tuhan. Apapun, saudaraku, keadaan hidupmu hari ini, kalau engkau membangun cintamu, jaga kekudusan, tidak boleh sembarangan hidup. Itu kunci gembok pertama. Kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kau mau merajut cinta, sama toh kayak cewek misalnya. Cewek ini punya type cowok modelnya, tidak mau yang tatoan rokok, nggak mau. Setuju dulu. Lah tapi cowoknya yang deketin tatoan kerokok, reject nggak? Reject. Halo? Reject dong. Nah itu sama dengan kita. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Kalau kamu nggak dekat sama aku, kalau kamu kotor, kamu nggak bisa dekat aku. Sama itu ilustrasinya begitu. Cowoknya tatonan serem lagi mukanya. Pakai kaos kutang, kalungnya gede, aduh ampun. Orangnya lari pasti. Nggak mau pastor, medeni. Tapi coba kalau cowok yang datang baik, anak baik-baik, kerjaannya bagus, ganteng, ya, nggak ada tato, ternyata dibuka ada tatonya di dalam. Waduh, gawat, saudaraku. Kan nggak tahu juga ya. Tapi paling tidak baik, nggak ada tato. Bisa. Paling nggak pertama, dapat nomornya dulu, ya nggak? Ya nggak? Duki kok kayak tahu nomor lah. Dapat nomornya dulu, dapat nomornya. Gampang, nanti dijapri pelan-pelan ya. Betul nggak? Oke, cowok-cowok, itu resepnya ya. Japri pelan-pelan. Ya, itu caranya. Bangun kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu meliputi pertaruhan segenap hidup. Gila loh saudaraku, itu satu kata kekudusan hidup aja udah ngancurin banyak hal yang mengikat kita.
responmu, reaksimu, semua hal. Kau ditabrak reaksimu, kau mau nabrak reaksimu, kau mulai mau marah, mau menerkam orang reaksimu, kudus. Kau mulai berpikir jahat, asumsi tentang orang, kudus. Ketika temanmu bisikin sesuatu yang, makanya orang itu dikasih telinga bukan buat denger yang baik, tapi buat denger apa kata orang. Jangan. Orang hidup dalam suara kebenaran by fakta. Amin gak saudaraku? Gak boleh apa kata orang. Pastor itu begini loh, orangnya begini-begini. Kenali saya dulu. Kenali saya buas di khotbah, tapi saya lembut di hari-hari. Saya ndak bentak-bentak saudaraku. Ya, kekudusan itu harga mati. Dan begini saudaraku, kalau hari ini kau tertuduh dengan masa lalumu, kita pernah dosa, angkat tangan ya, pernah dosa. Pasti, saya pun sama. Jangan tertuduh dengan itu. Itu kerja setan. Kamu pernah begini. Kamu pelakor. Kamu pebinor. Pebinor ya, betul. Pebinor. Kamu perempuan gak bener lu. Lu cowok gak bener lu. Papa gak bener. Mama gak bener. Terus dilempar ke kita. Lu curi duit tuh. Curi duit di perusahaan. Lu curi-curi ini. Terus. Matikan itu dan katakan kepada Tuhan, aku minta ampun atas kesalahanku masa lalu, Bapa. Mulai hari ini, aku mau hidup benar. Tuhan perhitungkan hidupmu mulai hari ini, dengan kau merajut kesucian hidup. Wah, anak-anak muda banyak share sama saya, saudaraku. Pastor, aku masih terikat dengan pornografi. It's okay. Bertahap kau cintai Tuhan. Loh, kok gitu, Pastor? Boleh toh? Gak boleh. Tetapi kau harus, gak mungkin gini loh. Nih ya, contoh, suka nonton film gak bener. Stop. Anda stop hari ini karena paksaan saya. Nanti Anda suatu saat sakau, curi-curi, tetap nonton. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Orang itu sakau, dia akan hanya kayak orang, kayak saya kemarin itu loh, nggak mau makan nasi. 3 minggu saudaraku, meledak, habis itu nasi berapa bakul pun saya sikat. Ngerti nggak? Ngerti? Itu sakau. Gak bisa. Tapi ketika engkau punya kesadaran dari dirimu, aku harus kudus karena suatu hari aku harus bisa menemui Sang Penciptaku. Aku harus membangun cintaku. Membangun cinta dengan apa? Berjuang hidup kudus. Lah itu mulai jatuh lagi, bangkit lagi. Bukan berarti ya wis tidak apa-apa minta ampun. Jatuh lagi minta, itu kurang ajar. Itu melecehkan Tuhan. Halo. Tapi ada berjuang sakit sampai di satu titik. Dalam nama Tuhan Yesus, kadang ada orang begini kan? Ada nggak? Halo? Dalam nama Tuhan Yesus, buang. Ku tengking kau, ora apa-apa. Edano ngono ora apa-apa. Tapi yang penting kau berani experience. Ngerti ya? Ngerti ya? Itu saya lakukan, saudaraku. Saya juga begitu. Banyak hal dosa saya. Kemarin mau ke gereja, di mana? Di Tugu Muda, saudaraku. Potong, loh aku ki anteng kok di jalurku, di restoran Holiday itu loh, belokan, loh saya anteng kok di dulu, saudaraku, muntap saya. Kurang diaturan ini orang. Tapi enggak loh. Saya langsung berkata dalam hati saya, Roh Kudus tolong aku. Itu orang pasti mau ke rumah sakit. Tenang nih. Berok dia ke rumah sakit apa itu? Apa? Hermina. Coba saudaraku, kalau aku hari itu, hari itu saya bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan hari itu saya berhasil. Puji Tuhan. Hal kecil, saudaraku. Hal kecil. Kita mau bangun cinta kita. 24 jam tanggung jawab kau hidup benar, kerja yang baik. Kerja yang baik dan gak usah macam-macam. Selesai pulang urus rumah tanggamu. Istrimu, anak-anakmu, suamimu butuh dirimu. Jangan gila kerja.
Amin. 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 Kau harus bagi waktu juga. Setiap hari punya waktu intimasi dengan Tuhan. Terus kau bangun cintamu sampai cinta itu penuh dengan kualitas, dan kau bisa berkata, I love you my Lord, more than everything and anything. Siapa yang mau berjuang sampai di titik itu? Paksakan dirimu, senggol kiri kananmu. Paksakan dirimu mencintai Tuhan. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu kalimat. Kalau sampai kita bisa membangun cinta kita dengan Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa, dan tidak semua orang bisa sampai di titik itu. Kalau engkau dan saya bisa sampai di titik itu, engkau menemukan harta karun kehidupan mulai hari ini. Amin. Berikan tepuk tanganmu. Yuk bangkit berdiri.